lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap. Shalom, jumpa lagi kita di ibadah hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Sebelum itu kita bersaat teduh. Amin. Kita mau tinggikan Tuhan dan Allah kita. Kita mau mengagungkan Dia. Kasih-Nya selama ini sudah terbukti. Kasih-Nya teramat besar di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat puji-pujian di dalam PPK nomor 21. Kasih Allah teramat besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun menggapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang menulis, tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Votum dan salam. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka terambil di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita masuk di dalam pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa Sugihermanto. Saudara-saudara, mari kita kembali menghampiri Tuhan. Kita mau mengakui dosa kita, karena kerap kali kita sadar kita telah berdosa dan kita tetap melakukannya. Kita datang ke hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang seringkali menyakiti hati Engkau dan juga menyakiti hati sesama. Kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan semuanya itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Meskipun kami melakukannya kepada sesama kami, namun Tuhan semuanya mengenai Engkau. Tuhan, berilah kami kekuatan supaya kami sadar Tuhan, kehidupan yang Kau berikan bukan hanya menyangkut kami, tetapi tentang Tuhan. Tuhan, sucikan kami, layakan kami, tambah-tambahkan kekuatan kepada kami, pengenalan kami akan Engkau, dan juga pengenalan kami akan diri kami, supaya ketika kami mengenal diri, kami juga semakin mengenal Engkau. Bawa kami Tuhan selangkah lebih maju di dalam cinta kami kepadamu. Inilah doa pengakuan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Melisa Sugihermanto. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian Engkaulah Perisaiku. Di saat badai datang menerpa kehidupan kita, percayalah Yesus Kristus akan selalu menjadi perisai hidup kita. Di saat kita mengalami tekanan hidup yang sangat berat, percayalah Yesus akan menjadi penopang kekuatan hidup kita. Engkaulah perisai hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku,
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kembali kita datang, kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita mengerti firman-Nya dan mendapatkan kekuatan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, firman-Mu yang sudah memberkati hamba-Mu, biarlah ini juga boleh menguatkan kami. Kami juga rindu Tuhan, kebenaran-Mu yang sudah ditulis oleh para rasul, kembali boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Tema kita pada pagi ini, mengapa Allah menentukan penderitaan untuk anak-anaknya? Mengapa Allah menentukan penderitaan untuk anak-anaknya? Seorang yang bernama Joni, dia adalah seorang gadis muda, bukan laki-laki. Ia senang menunggang kuda, menikmati hidup, menari, ya, enjoy bersama-sama dengan teman-temannya. Namun pada tahun 1967 dia melakukan hobinya, yaitu menyelam. Ternyata dia mengalami benturan sehingga urat saraf tulang belakangnya itu bermasalah. Saudara-saudara,
sejak saat itu sampai hari ini Joni menjadi lumpuh. Saudara, apa yang Joni perbuat ketika dia mengalami kelumpuhan? Pasti sedih. Pasti dia merasa, coba kalau saya tidak menyelam, mungkin saya tidak akan mengalami kelumpuhan. Namun saudara, dia tidak stop hanya mengasihani diri dan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Saudara, Joni setelah mengalami kesedihan, dia bangkit. Dia tahu bahwa harus ada sesuatu yang dia lakukan. Meskipun dia dalam keadaan lumpuh. Dia harus memakai kursi roda, tapi dia tidak ingin menghabiskan hari-harinya hanya duduk di kursi roda. Saudara, ada satu sikap yang luar biasa. Apa yang Joni dan suaminya lakukan? Mereka saling tolong menolong, ya. Dan mereka juga melakukan pelayanan kepada siapa? Kepada orang-orang cacat yang dikenal sebagai Joni and Friends. Itu nama daripada pelayanannya, Joni and Friends. Saudara-saudara, Joni meresponi penderitaannya secara tepat. Kita tidak kagum atas kelumpuhannya. Dia harus di kursi roda, dia harus melukis dengan menggunakan koas yang dia taruh di mulutnya. Tapi saudara, kita kagum karena dia meresponi penderitaan dengan tepat. Saudara-saudara, Tuhan mau saudara meresponi penderitaan ini secara tepat seperti yang Joni lakukan. Apakah saudara sudah meresponi penderitaan secara tepat? Ataukah saat ini kita sudah salah di dalam meresponi penderitaan? Dari mana kita tahu bahwa kita salah di dalam meresponi penderitaan? Kita bisa lihat kalau kita terus dipenuhi dengan kegelisahan, murung, mudah tersinggung, ya, tidak bergairah, tidak bisa tidur, sakit kepala, menyalahkan orang lain. Saudara-saudara, kalau saat ini kita ada pergumulan dan kita terus-menerus punya ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, artinya saudara sedang dalam keadaan salah meresponi kesulitan. Saudara-saudara, mari kita belajar mengapa Allah menentukan penderitaan untuk anak-anaknya. Ada dua alasan. Yang pertama, penderitaan mendorong kita mencari kekuatan kasih karunia Tuhan. Saya baca, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus merasa menderita karena ada duri di dalam dagingnya. Saudara, apakah duri di dalam daging tersebut, saudara? Ada yang mengatakan itu adalah gangguan rohani. Ada yang mengatakan itu adalah gangguan secara jasmani. Penganiayaan yang dahsyat yang dialami sepanjang pelayanannya. Ada yang mengatakan itu kelemahan tubuhnya. Dia memiliki penyakit mata yang berbahaya. Ada yang mengatakan duri itu adalah punggung yang membungkuk, yang membuat dia mengalami kesulitan untuk bisa berjalan dengan baik. Saudara, kita tidak tahu secara pasti apa duri tersebut. Namun orang yang mengalami, yaitu Paulus sendiri mengatakan, duri di dalam dagingnya itu seorang utusan iblis yang menggocok. Apa artinya, saudara? Arti menggocoh Paulus, duri itu menikam tubuhnya. Duri itu menyusahkan Paulus. Duri itu menyakiti Paulus. Jadi saudara, Paulus sebagai rasul pun mengalami penderitaan. Saudara-saudara, kita lihat dikatakan ya, duri itu menyakiti dia. Apa yang kita belajar? Kita melihat ada dua maksud yang berbeda terhadap penderitaan.
Iblis ingin menggocoh. Iblis ingin supaya Paulus putus asa dan meninggalkan Tuhan. Tapi Allah menggunakan menggunakan penderitaan Paulus. Dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku tidak menjadi sombong. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa kali Paulus berdoa meminta supaya utusan iblis itu disingkirkan, dilepaskan. Saudara, dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus berdoa minta sebanyak 3 kali supaya dilepaskan dari penderitaannya. Saudara, apa jawaban Tuhan? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, dikatakan Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan berkata kepada Paulus, kuasaku itu sangat nyata ketika engkau dalam keadaan lemah. Pada waktu Paulus merasa tidak sanggup, tidak mampu menghadapi penderitaan. Engkau tidak perlu takut Paulus, karena kuasaku aku akan curahkan membuat engkau menjadi kuat. Saudara, sepertinya ini sesuatu yang paradoks, bertentangan ya, antara lemah dengan kuat. Tapi sebenarnya tidak demikian. Karena artinya pada waktu Paulus merasa tidak sanggup, Tuhan akan memberikan dia kekuatan. Jadi kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan daripada Rasul Paulus. Jadi saudara, ini jelas bukan sesuatu yang bertentangan. Saudara, sampai di sini kita lihat ternyata ada kuasa di dalam kelemahan. Apakah saat ini kita merasa malu dengan kelemahan kita? Apakah saat ini kita berada di dalam keadaan putus asa? Apakah saat ini kita berada di dalam keadaan tidak mampu, sudah tidak kuat lagi? Saudara-saudara, seperti Rasul Paulus, Tuhan mau Paulus melihat kelemahannya, mengakuinya, dan datang kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita, kita harus datang kepada Tuhan, mengakuinya, dan kita juga boleh mohon supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan kasih karunia-Nya itu. Saudara, ini yang seringkali kita lupakan. Pada waktu kita melihat kelemahan kita, pada waktu kita melihat persoalan, pergumulan, tekanan yang luar biasa, ini membuat kita seringkali merasa lemah. Padahal seharusnya dalam kondisi yang begitu lemah, kita datang pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Joni Eareckson mengatakan, seseorang yang mengalami kelumpuhan, ya, tapi dia terus berjuang supaya hidupnya itu boleh menjadi berkat. Apa yang dikatakan? Ya, deny your weakness and you will never realize God's strength in you. Sangkalilah kelemahanmu dan kamu tidak akan pernah menyadari kekuatan Allah yang ada di dalam kamu. Ya, sangkalilah kelemahanmu dan kamu tidak akan pernah menyadari kekuatan Allah yang ada di dalam kamu. Artinya apa? Di sini Joni mengingatkan kepada kita bahwa tidak perlu malu untuk menerima, mengakui kelemahan kita. Karena ketika kita boleh melihat akan kelemahan kita, mengakuinya dan datang pada Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Saudara, seringkali kita mendengar ya, banyak orang tua yang kewalahan menghadapi anaknya yang nakal.
Sebagai orang tua tentu kita berusaha mendisiplin dia, mulai dari yang lunak ya sampai yang keras. Mungkin juga karena kita rasa kok gak berubah-berubah, maka seringkali kita mengambil hukuman fisik ya, kita memukul dia. Saudara, tapi ternyata tidak juga berhasil. Saudara, orang tua ini akhirnya ya, dia mulai melihat bahwa dia juga punya kelemahan. Dia juga seringkali tidak sabar dalam menghadapi anaknya yang nakal. Ini luar biasa. Dia bisa melihat apa yang menjadi kelemahan dia. Saudara, kalau dulu dia datang dengan sikap seperti seorang yang sempurna, ya, tapi setelah dia melihat kelemahannya dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan dan dia minta sekali lagi kekuatan Tuhan, saudara, memang belum ada perubahan pada diri anaknya. Tapi saudara, sekarang dia datang kepada anaknya dan dia juga sadar bahwa dia juga adalah orang yang lemah. Dia mengerti bahwa kelemahan anaknya itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk diubah. Jadi dia datang seperti seorang teman, seperti orang yang sama-sama membawa kelemahan. Bukan hanya itu saja, karena dia sudah mengakuinya dan dia sudah datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan Tuhan. Maka saudara, dia mengajak anaknya. Dia membawa dirinya yang lemah dan dia juga mengajak anaknya untuk mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Sama-sama datang di hadapan Tuhan dan memohon kekuatan Tuhan. Saudara, ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali mendidik anak kita secara keras karena kita ingin dia berubah, karena kita ingin dia tidak terus di dalam kelemahannya. Tapi saudara, seringkali kita juga tidak membawa kelemahan kita. Kalau kita sudah melihat, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mengakui kelemahan kita. Katakan, saya juga punya kelemahan. Kamu juga punya kelemahan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon kekuatan Tuhan memulihkan kelemahan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga mau mengajak anggota keluarga kita mengakui kelemahannya, bersama-sama datang memohon kekuatan Tuhan? Saudara, Paulus berdoa sebanyak 3 kali supaya duri itu dicabut. Tapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara mengerti apa arti jawaban Tuhan? Tuhan tidak menjawab permohonan Paulus. Tapi dia katakan dia memberikan kekuatannya. Sesuatu yang lebih baik daripada sekedar duri itu dicabut. Kenapa saudara? Sebab dengan adanya duri tersebut, penderitaan itu akan terus mengingatkan Paulus untuk tidak sombong, untuk terus mengingatkan Paulus ketika dia punya penderitaan, ketika dia punya kelemahan, dia boleh mengandalkan Tuhan. Saudara, apa respon Paulus ketika Tuhan berkata tidak terhadap permintaannya? Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Paulus bersuka atas kelemahannya, tapi bukan kelemahan dosa. Sesuatu yang memang perlu membuat Paulus malu dan sedih. Tetapi Paulus bersuka atas kelemahan, atas penderitaan yang dialami demi Kristus. Inilah yang membuat Paulus bersuka di dalam kelemahan. Karena dia tahu ketika dia lemah, Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara, Paulus mengerti mengapa Tuhan tidak menjawab doanya. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kasih karunia-Nya. Paulus berfokus pada kekuatan Tuhan ketika dia mengalami kelemahan. Saudara, mungkin kita berdoa memohon kesembuhan,
Saudara seperti Paulus berdoa, berdoa, dan berdoa. Tetapi Tuhan belum menjawab. Atau saudara berdoa untuk pertobatan anggota keluarga, berdoa untuk masalah ekonomi, pekerjaan, berdoa untuk keharmonisan keluarga. Saudara sudah berdoa dan Tuhan menjawab tidak untuk doa saudara. Saudara, apa yang saudara pikirkan tentang Allah? Apakah saudara berpikir kenapa Dia Allah yang Maha Kuasa tidak memberikan apa yang saya minta? Saudara, kehendak Allah bukanlah selalu kesembuhan. Kehendak Allah bukanlah selalu menjawab doa-doa kita. Kenapa? Karena rencana Allah tidak selalu melepaskan kita dari tekanan, dari pergumulan, dari penderitaan. Tujuan utama Allah adalah bukan membawa kita kepada kenyamanan dan kebahagiaan menurut versi kita. Tetapi tujuan utama Allah adalah membentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Dia. Saudara, Allah sering memberi rencana yang tidak indah, yang tidak enak menurut kacamata kita sebagai manusia. Kita seringkali merasa kesulitan ini sebagai sesuatu yang mengganggu kita. Ya, kita ingin segera keluar dari kesulitan itu, oleh karena itu kita berdoa dan berdoa. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab. Saudara, kita harus mengerti, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih indah di dalam diri kita, ketimbang Dia memberi kita jawaban. Saudara, Dia ingin membentuk kita lebih serupa dengan Dia. Dia ingin kita mencari kekuatannya, bukan hanya mencari jawaban-jawaban yang kita butuhkan. Saudara, maukah dalam keadaan Tuhan tidak menjawab doa? Seperti Rasul Paulus, maukah saudara kita tetap percaya kepada kasih dan motivasi Tuhan? Bahwa Dia tidak pernah memiliki motivasi yang salah, Dia tidak pernah bersalah atas hidup kita. Meski Dia tidak menjawab doa-doa kita. Saudara, Tuhan tidak menjawab doa saudara, namun Tuhan memberi kekuatan kuasa-Nya. Jadi saudara jangan lagi bertanya, mengapa semua ini terjadi di dalam hidup saudara. Kalau kita bertanya di mana Tuhan, mengapa ini terjadi, maka kita akan kehilangan manfaat. Kita akan kehilangan fokus. Seharusnya melalui segala penderitaan dan pergumulan, ya, kita seharusnya fokus kepada Allah. Biarlah pergumulan-pergumulan kita itu mendorong kita, membawa kita untuk mencari kekuatan Tuhan. Saudara, kisah ini mirip sebenarnya dengan saudara dan saya. Karena di dalam penderitaan, persoalan, kita sering mengandalkan kekuatan kita. Dan kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Bill Gates dan Melinda, ya, bukan Melissa, ternyata dikabarkan bercerai. Siapa yang tidak kenal dengan Bill Gates, pendiri Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia. Mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis, memiliki anak-anak yang sopan-sopan, baik-baik saja, demikian yang dikatakan. Apa yang membuat berita perceraian mereka itu heboh? Karena setelah 27 tahun mereka menikah, mereka ingin berpisah, ingin bercerai. Orang mulai bertanya-tanya, apa penyebabnya? Apakah Bill Gates punya will wanita idaman lain? Bisa aja, saudara, ya, sangat mungkin. Lalu dia menulis dan orang menyebarkannya, dikatakan bahwa kami tidak lagi percaya dapat tumbuh bersama sebagai pasangan, ya, dalam fase hidup selanjutnya. Nanti mereka ke depan nih nggak yakin, nggak percaya apa bisa kita itu tumbuh bersama. Saudara, sebagai orang yang punya begitu banyak uang, mereka melihat banyak peluang, banyak kesempatan, ya. Orang yang punya banyak kesempatan, dia akan menjadi orang yang lebih milih-milih tingkat daripada kebahagiaan mereka, ya.
Ini menurut saya bisa jadi mungkin mereka mau menikah lagi atau tetap mau sendiri atau menyimpan ya, istri simpanan atau suami simpanan dan sebagainya. Terlebih lagi saudara, mereka mempunyai uang yang melimpah sehingga mereka tidak khawatir ya soal uang kalaupun mereka berpisah. Dan mereka juga merasa tetap bisa happy-happy, bisa melakukan apapun juga meskipun mereka tidak bersama. Saudara, inilah yang membuat mereka tidak lagi bisa berkompromi. Mereka lebih memilih kebahagiaan menurut versi mereka. Saudara punya pergumulan rumah tangga dan saudara ingin melakukan seperti yang Bill Gates lakukan. Saudara tidak bisa percaya, tidak yakin apakah saudara akan terus bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan untuk tahap-tahap selanjutnya. Saudara mencari apa penyebab daripada ketidakharmonisan. Mungkin kita mulai melihat apakah pasangan, anak, ya, pihak ketiga, entah mertua, orang tua, keuangan, dan sebagainya. Saudara, ketika kita punya persoalan, kita cenderung mencari siapa atau apa penyebabnya. Saudara, kita akan kehilangan fokus ketika kita sibuk mencari siapa atau apa penyebabnya. Ya, kita mulai mencari siapa yang kita bisa jadikan kambing hitam. Siapa yang bisa disebut sebagai biang kerok, biang keladinya ini ya. Jadi saudara, seringkali kita berpikir inilah dia penyebabnya. Dan kita berusaha menghilangkan penyebab tersebut dengan segala cara. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bill Gates dan istrinya. Saudara, pada waktu kita juga melihat penyebabnya adalah dia egois. Mau menang sendiri. Maka saudara, kita juga cenderung akan balas supaya dia tahu bagaimana rasanya ketika diperlakukan egois juga. Jadi saudara, penderitaan adalah bukan berfokus kepada siapa penyebabnya. Tuhan mau ketika kita mengalami kesulitan, mari kita berfokus secara tepat, yaitu kita berfokus kepada respon kita. Apakah respon kita itu tepat atau respon kita salah? Tuhan mau ketika kita menderita, Tuhan mau kita datang mencari kekuatan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ya, apakah penderitaan yang saudara alami membawa saudara untuk mencari kekuatan Tuhan? Saya sendiri belum bisa dijadikan teladan dalam hal menyikapi penderitaan. Saya seringkali gagal dibanding lebih banyak berhasilnya dalam meresponi penderitaan. Kalau saudara juga mengalami hal yang sama seperti saya, maukah kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, ya? Sama-sama kita bawa pergumulan kita, sama-sama kita mengakui apa yang menjadi ketidakmampuan kita, kelemahan, dan sama-sama kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari saudara, kita datang pada Tuhan, kita akui semua itu. Yang kedua, mengapa Allah menentukan penderitaan untuk anak-anaknya? Penderitaan untuk membuktikan keberhargaannya, keberhargaan Allah, supremasi Kristus, keberhargaan Kristus. Saudara-saudara, sebelum bertobat, Saulus menganggap Kristus itu adalah terkutuk. Kenapa? Sebab dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Hal itulah yang membuat Saulus menganggap bahwa Kristus ini bukan Mesias. Mana mungkin yang terkutuk itu dijadikan Allah sebagai Mesias. Sehingga Saulus mengatakan Yesus itu bukan Mesias. Dia adalah nabi palsu. Pengikut-pengikutnya mengadakan mujizat bukan dengan kuasa Allah, tapi dengan kuasa iblis.
Oleh karena itu, Saulus dengan pengertiannya sendiri, dia ingin menangkap pengikut Yesus supaya ajaran daripada pengikut-pengikutnya ini tidak makin tersebar. Saudara, dulu Saulus berani lakukan apapun juga supaya pengikut Yesus ini ya boleh dibasmi, boleh lenyap. Tapi saudara, sekarang setelah dia bertobat, Paulus berani lakukan apapun juga, termasuk berani korbankan nyawanya untuk satu pribadi yang bernama Kristus. Saudara, apa yang membuat Saulus menjadi Paulus? Apa yang membuat Saulus yang tadinya begitu membenci Kristus sekarang menjadi pengagum, pengikut Yesus yang setia? Saudara, sudah tentu karena terjadinya perubahan pikiran. Inilah pertobatan yang sejati. Pikiran yang diubahkan, maka seluruhnya akan diubahkan. Ya, kata dalam bahasa Yunani adalah metanoia, artinya mengubah pikiran seseorang. Banyak hal yang Saulus salah pikirkan tentang Kristus sekarang berubah, sehingga dia juga kelakuannya juga berubah. Itulah pertobatan, perubahan pikiran, perubahan kehendak, perubahan di dalam kelakuan. Saudara, Saulus tahu dirinya sudah menganiaya pengikut Yesus. Dia sadar, dia penganiaya karena belas kasihan Tuhan, sehingga Saulus bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Kita baca 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Saudara, John Calvin di dalam tulisannya dia menuliskan dua kalimat. Mengenal Allah, mengenal diri. Mengenal diri, mengenal Allah. Mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Apa artinya? Paulus dia mulai mengenal siapa dirinya. Membuat dia juga akhirnya mengenal Allah. Pertama, Paulus mulai mengenal dirinya bahwa dia ini seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang kejam. Dan dia mulai mengenal Allah. Dia kenal Allah itu ternyata adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada Saulus. Sehingga Saulus stop dari menjadi seorang yang terus menganiaya. Saudara, inilah yang mendorong Paulus akhirnya menjadi seorang yang menghargai Kristus. Tidak lagi merendahkan, tidak lagi menghina Kristus. Saudara, setelah Saulus bertobat, maka namanya menjadi Paulus yang artinya kecil. Dia sadar dia begitu kecil di mata Tuhan. Siapa Kristus di mata Paulus? Dia adalah sesuatu yang berharga, yang begitu besar. Maka dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus katakan, ia anggap rugi kalau dia masih menggenggam semua kesenangan duniawi, atau dia masih menggenggam apa saja yang dapat bersaing dengan Kristus, yang menjadi saingan Kristus di dalam hatinya. Kalau terus dia genggam, dia katakan rugi. Paulus bukan saja menganggap kesenangan duniawi dan saingan Kristus itu sebagai kerugian, bahkan Paulus mengatakan ia menganggapnya sampah. Artinya di dalam bahasa Yunani, sisa-sisa makanan yang dilemparkan kepada anjing. Sesuatu yang gak ada gunanya, yang tidak berharga. Oleh karena itu dia ibaratkan dengan sampah. Saudara, kenapa Paulus bisa melihat hal-hal yang tidak berharga?
yang rendah itu, karena dia sudah melihat keberhargaan Kristus. Dia melihat Kristus begitu berharga di dalam dirinya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau belajar melepas kesenangan-kesenangan duniawi kita? Ada banyak orang tua kaget mendapati anaknya hobi nonton film porno. Ada banyak pasangan yang sakit karena mendapati pasangannya masih suka melakukan hal-hal yang duniawi. Saudara, apa saja yang sudah menjadi saingan Kristus di dalam hati kita? Apa saja yang menjadi saingan Kristus di dalam hati kita? Saudara, untuk urusan yang satu ini, kita harus terus mohon kekuatan Tuhan. Apa itu? Masalah uang. Banyak anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, membiarkan uang bertahta, menjadi saingan Kristus. Kristus harus turun tahta dan uang bertahta di dalam hati kita. Karena uang kita berani melanggar firman Tuhan. Pada waktu itu kita seringkali merasionalisasi pikiran kita. Kita mengatakan kita butuh uang. Kita mengatakan bukankah hanya satu kali saja saya mendapatkan uang. Kesempatan ini hanya kali ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Adakah uang menjadi saingan daripada Kristus? Adakah uang begitu berharga membuat kita tidak lagi menghargai Kristus? Adakah pasangan-pasangan yang tidak seiman begitu berharga membuat kita akhirnya tidak lagi menghargai Kristus? Saudara, saat kita tidak ada uang, kita merasa tidak ada yang kita bisa bantu untuk orang lain ataupun mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi pada saat Tuhan sudah berkati kita dan kita memiliki uang, banyak orang Kristen tetap menggenggam erat-erat uangnya. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya kita melanggar firman Tuhan. Artinya uang lebih berharga dalam hidup kita dibanding Kristus. Penelitian menunjukkan semakin kaya kita, semakin kecil persentase dari penghasilan yang kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. 1/5 dari anggota termiskin di gereja memberi 3/4 penghasilan mereka kepada gereja. 3/4 dari anggota-anggota yang miskin. Lalu diadakan penelitian lagi, 1/5 dari anggota yang terkaya memberi 1/6%. Apa artinya? Ternyata orang-orang yang punya uang, ya, memberi lebih kecil daripada orang-orang yang tidak ada uang atau yang pas-pasan. Jadi setengah dari anggota-anggota yang termiskin, itulah persentase daripada orang-orang kaya yang memberi persembahan. Saudara, berapa banyak pengikut Yesus yang membiarkan kesenangan dalam hatinya? Ya, saudara dan saya yang tahu kesenangan apa saja yang menjadi saingan sehingga Kristus terkalahkan. Seringkali kita tahu kesenangan itu tidak baik, tapi kita teruskan, ya, meskipun kesenangan itu menjadi saingan daripada Kristus dan tidak disukai Kristus. Saudara, orang Kristen bukan tidak boleh bersenang-senang. Kesenangan itu sendiri bukan dosa. Ya, kesenangan itu sendiri bukan dosa. Tapi pada waktu kita membuat aturan sendiri, bagaimana supaya saya senang, itu menjadi dosa. Ketika kita membuat aturan sendiri tentang kesenangan kita, itulah yang membuat kita menjadi berdosa. Kita seringkali senang sendiri. EGP, emangnya gue pikirin orang lain. Senang kita adalah senang-senang yang diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain yang tersakiti karena kesenangan yang menurut aturan kita, kesenangan yang kita buat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang anak diajak oleh orang tuanya bermain di pinggir pantai, ya. Anak ini melihat begitu indahnya deburan ombak, melihat adanya begitu
banyak karang-karang di pinggir laut. Saudara, orang tua ini memberikan dia kue, tapi dia tidak menikmati kue tersebut. Dia bermain-main dengan lumpur yang ada di tempat tersebut, sehingga akhirnya kuenya itu dicemari oleh lumpur. Saudara mengerti, inilah gambaran kita. Seringkali kita itu seperti anak tersebut yang bermain di pinggir pantai, boleh bersenang-senang, tapi seringkali kita lebih memilih memakan kue yang sudah berlumpur. Kita lebih memilih kesenangan-kesenangan yang berlumuran dengan dosa. Saudara, Paulus bisa melepas kesenangan yang menjadi saingan Kristus. Dia melihat bahwa Kristus itu lebih berharga. Biarlah sekali lagi saudara, ketika kita juga melihat apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang berharga bagi kita. Seharusnya kita tidak menukarnya dengan yang lain. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita berani menghargai Kristus di atas segala-galanya? Apakah kita di dalam penderitaan juga menjadikan Kristus tetap sebagai yang tertinggi, yang membuat kita tidak menyangkal dia di dalam penderitaan kita? Kita tetap memuliakan dia di dalam segala pergumulan kita. Saudara-saudara, biarlah kita belajar datang di hadapan Tuhan. Saya ingin simpulkan mengapa Tuhan menentukan penderitaan untuk anak-anaknya. Penderitaan harus dipandang sebagai bagian daripada rencana Allah. Tuhan mau kita meresponi penderitaan secara tepat. Dan Tuhan juga mau penderitaan itu seharusnya mendorong kita mencari kasih karunia Tuhan. Penderitaan itu juga untuk membuktikan siapa yang berharga di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa penderitaan adalah bagian daripada hidup kami sama seperti aspek hidup yang lainnya. Engkau ingin kami menyikapi, meresponinya secara tepat. Jangan biarkan Tuhan, karena tekanan, pergumulan membuat kami mengorbankan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau tetap menjadi yang tertinggi, begitu berharga di dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, kami mau Tuhan menjadikan Engkau sebagai Allah kami yang tidak bersalah, Allah yang begitu berharga. Tuhan, tolong buat kami melihat diri kami, supaya kami juga boleh mengenal Allah kami. Kami pun juga rindu Tuhan, pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah, membuat kami juga boleh melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Tuhan, tolong kami. Kau berkati Tuhan kami, supaya kami di dalam menghadapi kesulitan, kami tidak menyerah, tidak meninggalkan Tuhan. Sebagaimana yang iblis rancangkan, biarlah kami boleh ikut di dalam rencana Tuhan. Penderitaan membawa kami tidak menjadi sombong. Kesulitan, masalah membawa kami justru semakin dekat kepadamu. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan membaca nats persembahan terambil di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA GKI Terang Hidup atau melalui barcode yang tertulis di layar depan kita. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Doa dan berkat akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Sebelum itu kita mengangkat pujian di dalam PPK nomor 160, Yesus Sahabat Sejati. Ketika kita di dalam pencobaan, di dalam pergumulan, Yesus akan menjadi sahabat sejati kita. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk Bapak Tekwat, Kelvin dan juga Esther Krisman. Engkau sudah berkati hidup mereka Tuhan selama ini. Kau bawa mereka Tuhan sampai sejauh ini. Melalui
gelombang, dan juga melalui berkat-berkat Tuhan yang Tuhan juga curahkan. Kami percaya ya Tuhan, anugerah-Mu melampaui segala pergumulan tantangan yang ada, yang membawa mereka tetap setia dan kuat mengiring Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulannya, Engkau yang memberikan yang terbaik. Biarlah ya Tuhan di dalam segala kelemahannya, mereka tidak menjadi malu, tapi mereka juga boleh mengakui dan datang di hadapan Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia dan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan berkati supaya mereka juga boleh menghargai Engkau di dalam hidupnya, melampaui segala penderitaan tekanan yang ada. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami. Berkati juga pemerintah yang sedang membasmi akan virus corona. Biarlah ya Tuhan, masyarakat juga mau mendukung. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dilakukan. Kau berkati supaya semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan juga tetap menolong presiden kami, jaga dan lindungi Tuhan. Bersama-sama dengan para menteri. Kiranya program-program mereka adalah tepat sasaran. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan untuk para teroris yang sampai saat ini belum berhenti. Mereka hanya memikirkan kesenangan sesaat dan kesenangan dirinya. Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengendalikan, hanya Engkau yang mampu mencegah. Biarlah ya Tuhan, Engkau kembali yang beracara di dalam hidup mereka. Kami serahkan Tuhan aparat keamanan supaya mereka juga melakukan tugasnya dengan baik. Dimanapun Tuhan, orang-orang ini secara sembunyi-sembunyi ingin melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Biarlah Tuhan juga yang bukakan sehingga para aparat juga boleh mengetahuinya. Kami serahkan Tuhan sekali lagi pergumulan jemaat-Mu berkaitan dengan sakit penyakit ataupun pergumulan rumah tangga, ketidakharmonisan, atau karena masalah-masalah ekonomi, masalah anak-anak, apapun Tuhan masalahnya. Biarlah mereka tetap bisa meresponinya secara tepat. Tuhan, biarlah mereka juga tidak mencari siapa penyebabnya. Tapi mereka boleh datang terlebih dahulu fokus kepada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang sudah membuktikan betapa Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia berikan yang berharga anaknya bagi kita. Pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus memampukan kita menjadikan Kristus begitu berharga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah juga kerohanianmu, diberkatilah kerinduanmu untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup
Dia tak tinggal